Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Baik Facebooker, TikToker, YouTuber yang menyaksikan video ini. Berjumpa lagi dengan saya Samsul Arif di channel. Di sini saya akan bahas ya bagaimana untuk menjadi seorang kreator yang sukses. Tentunya banyak sekali proses tantangan yang harus dilalui, dan itulah ya, dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit ya sulit. Ya, mengapa saya membuat tema ini ya, karena setiap pengguna baik itu Facebook, YouTube, TikTok, tentunya ingin sukses, dan mereka meniti karirnya secara otodidak ya, berdiri sendiri tanpa arahan dan bimbingan atas atau guru di situ. Lalu apa yang membuat mereka bisa berkembang pesat menjadi maju? Itu adalah ide yang dimiliki orang tersebut ya, bisa diterima oleh audiens, sehingga perkembangan mereka itu sendiri bisa ditentukan oleh audien mereka yang menyukai konten-konten. Lalu bagaimana ya untuk bisa kita seperti itu? Karena kita ini masih pemula, ya mari kita sama-sama belajar. Dan tentu apa yang sudah saya alami, saya pelajari, saya bidangi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Itu tujuan saya. Maka tema yang saya buat adalah rahasia konten kreator menuju sukses. Kenapa rahasia ya? Jawabannya ya karena tidak semua konten kreator itu mau menjelaskan, ataupun hanya sebagian kecil saja ya yang bisa untuk menjelaskan ide-idenya agar bisa dicerna oleh para pengikutnya, atau saja mereka yang sudah menyampaikan ini Anda belum mengikuti. Jadi apa salahnya saya sampaikan? Ya mungkin Anda bisa mencerna melalui video saya ini. Ya, karena rahasia di sini sebenarnya itu adalah trik, ide, cara bagaimana kita menjalani prosesnya dengan benar, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu tidak ngalor ngidul, sesuai realnya kita berjalan sehingga kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan tersebut. Oke ya, beginilah ya cara saya ya untuk menyampaikannya. Mungkin tidak bisa sama dengan yang lain. Inilah karakter. Jadi, mungkin kok lambat bener sih ngomongnya ya. Inilah ya, beginilah. Mau dibikin cepat ya
contohnya seperti inilah ya. Yang penting bisa dipahami ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, kalau di YouTube itu Samsul Arifin Channel ya, silakan di subscribe ya. Untuk di Facebook Samsul Arifin ini ya, di TikToker yaitu Samsul Arifin 7814. Silakan Anda di follow atau ads ya, agar nantinya tujuan Anda itu bisa capai. Baiklah teman-teman ya, ya sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bedah dulu apa sih konten kreator itu. Nah, itu yang lebih penting. Jadi kita mau menjadi konten kreator itu harus tahu apa sih arti dari konten kreator tersebut, agar kita tahu ya bagaimana setelah menjadi konten kreator, tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang harus kita jalani, agar prosesnya bisa kita lalui dengan bijak. Nah, mungkin teman-teman di sini mempunyai pendapat lain, silahkan saja ya kita dikasih tahu ya, melalui komentar ya, agar kita bisa sharing, saling bertukar ilmu lah ya. Itu menambah wawasan bagi saya. Silakan. Kalau bagi saya begini ya, konten gitu ya, konten itu adalah suatu aktivitas atau suatu kreativitas dari ide seseorang yang direkam melalui kamera, baik disiarkan langsung ataupun tidak langsung. Ya, setelah disiarkan langsung berarti live ya, tidak langsung berarti diupload melalui video. Itu ya sebuah konten kreator ya, kreativitas. Artinya mereka kreatif menuangkan idenya melalui sebuah konten, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Apakah konten-konten ini bisa memberikan edukasi atau memberikan manfaat dari para pengikut atau penontonnya? Ya, itu bisa dilihat setelah konten tersebut diupload atau di-share ya. Mereka akan banyak dilihat oleh penonton dan dinilai. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menjadi konten kreator? Jawaban saya sangat bisa. Semua pengguna Facebook, semua pengguna YouTube, semua pengguna TikTok ataupun Instagram itu bisa menjadi sebuah maksud saya bisa menjadi seorang konten kreator. Kenapa pengguna Facebook? Ya, artinya mau menggunakan Facebook dia punya HP ya, minimal punya data untuk membuka aplikasi. Itu modalnya. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, ini baru kita masuk ya. Lalu bagaimana ya
artinya untuk bisa menjadi konten kreator itu pertama kita ada kemauan. Kata bijak, ada kemauan ada jalan. Kita buka jalannya dengan kemauan tersebut. Kita belajar dan tidak hanya di situ ya. Kita juga harus konsisten. Kita mau belajar dan mau melaksanakan tugas-tugas kita sebagai konten kreator, upload video setiap harinya atau tidak. Bisa kita setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau minimal seminggu sekali, baik langsung atau tidak langsung, langsung live atau tidak langsung upload video, baik video panjang ataupun pendek. Jadi kita kalau punya kemauan, di situ ada kemampuan untuk belajar, sehingga dengan dilakukannya setiap hari secara konsisten kita bisa karena terbiasa. Itu sudah menjadi kata-kata bijak ya. Jadi orang yang bisa sukses itu tentunya dari awal deh, dari belajar. Ya hampir ya, rata-rata setiap content creator itu otodidak ya, belajar sendiri. Dengan proses yang mereka jalani, mereka terbimbing, termotivasi, akhirnya mereka bisa meluangkan idenya dan memberikan suatu edukasi ya pada kita ya. Seperti inilah konten kreator. Yang ketiga ya, kita harus bijak dalam menyikapi interaksi audiens kita. Kita secara tidak langsung menjadi pelayan mereka. Kita menjadi pelayan publik audiens kita. Artinya kita harus merespon semua masalah mereka, karena apa yang dibutuhkan mereka kita harus mengerti. Jadi apa yang mereka tanyakan, itulah yang akan kita jelaskan. Perhatikan komentar-komentar, apakah mereka memang membutuhkan penjelasan dari kita. Itulah video-video yang akan kita upload untuk selanjutnya. Masalah mereka menjadi ide konten kita, karena ya tidak mudah kita harus upload video setiap harinya tanpa kita mempunyai ide. Tentunya kita harus mengeluarkan ide. Ide itulah yang bisa membuat akun kita menjadi cepat berkembang menjangkau. Karena banyak ya para konsen itu atau para penonton itu mencari video yang mereka butuhkan melalui pencarian. Dia ketik judul, bila tema atau judul kita itu berkesesuaian dengan apa yang mereka cari, maka mereka bisa menonton video kita. Ada juga karena memang kita sering ini ya, berinteraksi dengan mereka, sehingga creativity kita muncul di beranda mereka. Secara tidak langsung mereka karena
mereka adalah audiens yang setia terhadap kita ya, mereka menyempatkan diri untuk menonton video kita ya, artinya kita harus respon dan bijak terhadap audiens para pengikut kita. Apa yang menjadi masalah mereka kita harus tanggapi, kita harus memberikan penjelasan. Jadi ya, membangun interaksi ini ya teman-teman ya, ini tidak bisa kita abaikan. Dengan sendirinya video-video kita akan di-share oleh teman-teman kita, penggemar kita ya, di komentar, di list, secara otomatis jangkauan video kita akan diketahui oleh pengikut-pengikut mereka yang belum mengikuti kita. Artinya mereka memperkenalkan kita ke pengikut-pengikutnya. Dengan demikian semakin lebar sayap kita untuk bisa menjangkau jaringan. Karena konten kreator ini sama dengan public speaking ya, kita dituntut untuk mencari pengikut seluas-luasnya, sebanyak-banyak, tidak dibatasi ya, tentunya dengan cara yang benar. Interaksi ini juga kan kunci daripada penghasilan kita, karena semakin banyak yang menonton video kita, maka semakin banyak iklan atau sponsor yang muncul di video-video kita ini, tentunya akan menambah penghasilan kita. Itu yang maksudnya. Tentunya ya, mungkin ini sepele, tapi ini bagi saya ini sangat penting ya, karena ada aja sebagian para konten kreator juga tidak terlalu banyak berinteraksi ya, karena kesibukannya dia tinggal upload video. Juga ada yang bisa sampai viral, itu ditentukan oleh karena memang videonya itu memang baik, menarik ya, atau memang jangkauan mereka memang sudah luas ya, lalu mereka saking sibuknya tidak bisa menganalisis lagi, berinteraksi, semakin terbatas waktunya. Tapi kita sebagai pemula ini sebaiknya ya, kita ini kan membangun itu ya, merintis ya. Kalau kita sudah banyak pengikutnya, tentunya ya kita akan mudah mendapatkan interaksi. Nah, untuk mendapatkan interaksi ini sebagai pemula ini kan perlu berjuang, kerja keras, merintis itu ya. Kita langkah ke selanjutnya ya, yang keempat ya, taati peraturan. Taati domain peraturan platform yang kita dalami. Konten Facebook ya, harus taati peraturan Facebook. Paham panduan pedoman komunitas Facebook. Kita sebagai YouTuber ya, pahami panduan komunitas YouTuber. TikTok begitupun juga ya, semua mempunyai domain, aturan yang harus kita pahami lalu kita taati. Di sini manfaatnya banyak, ini tidak bisa kita abaikan, karena kadang-kadang kita terjebak. Jika kita mengerti, kita memahami manfaat dari pedoman standar komunitas yang diberikan oleh platform tersebut, kita akan
sadar dari pelanggarannya. Nah, pelanggaran inilah yang kadang-kadang disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, itu kita sering melakukan. Kadang-kadang ya kita mencerna ataupun menerima informasi dari senior-senior kita ya, seperti ini tidak boleh, hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pemula. Apakah Anda percaya? Ya. Lalu mereka mengatakan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dilakukan karena tidak bisa monetisasi. Apakah kita sebagai pemula percaya? Kita ini aturannya. Jadi yang namanya pelanggaran, hukum itu ditegakkan karena ada pelanggaran. Jadi aturan itu dibuat karena ada pelanggaran. Jadi pelanggaran itu memang riskan untuk dilakukan karena adanya peraturan. Jadi tidak akan ada peraturan jika tidak ada pelanggaran. Jadi wajar kita sebagai manusia ya akan melakukan suatu pelanggaran itu karena baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, pelanggaran itu dengan sendirinya kita langgar. Dan tentunya di sosial media ini ya kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu hanya berupa teguran ringan, teguran sedang, dan teguran keras. Kalau teguran keras itu biasanya kita bisa dinonaktifkan permanen. Kita tidak bisa lagi menggunakan platform tersebutnya. Kita tidak bisa lagi menggunakan Facebook, YouTube. Itu pelanggaran keras. Pelanggaran sedang kita dikasih jeda waktu untuk tidak bisa upload video, live streaming, dan lain sebagainya ya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan platform dan aturan. Itu Anda harus paham itu. Jadi kalau misalnya kalau Pak Polisi bilang Anda harus membawa SIM karena SIM itu sangat penting buat kita. Apakah Pak Polisi juga punya SIM? Siapa yang akan menilang Pak Polisi? Lalu kalau ada seorang pengguna kendaraan, bawalah SIM karena itu sangat penting. Itu membuat kita lancar berlalu lintas. Jika di kota kita tidak akan takut dengan Pak Polisi karena kita tidak akan kena tilang. Dan jika kita terjadi kecelakaan, kita akan diurus oleh jasa harja, asuransi, dan segala lainnya. Jadi manfaatnya sangat besar. Supaya kita percaya ya. Saya lebih banyak percaya jika seorang pengguna yang mengatakan seperti itu. Artinya kalau dia mengatakan bawalah SIM, artinya dia pernah kena tilang. Begitupun konten kreatornya. Kalau dia mengatakan
oh ini tidak boleh dilakukan, berarti dia pernah melakukannya, gitu ya. Contohnya re-upload itu tidak monetisasi. Anda percaya? Nah, ini kita bahas dulu pelanggaran agar lebih paham ya. Bisa kasih contoh video saya yang melanggar di Facebook dan artinya itu pelanggaran ringan, namun itu pengaruh di monetisasi. Artinya dengan saya menghapus video tersebut, baru rekomendasi profil centang biru, artinya itu menghambat ya, menghambat perkembangan profil kita di YouTube tidak. Nah, makanya pelajari pedoman komunitas belum tentu. Facebook melanggar, di YouTube tidak ya. Ya ini anjing menolong manusia ya, itu ada beberapa video ya, Anda lihat sendiri guys. Ini dianggap via Facebook aksi kekerasan. Nah, jadi video kita ya, video mentah kita ini diupload ke Facebook, terus kita upload ke YouTube, lalu kita upload ke TikTok ya. Karena saya sang kreator, jadi setiap video saya upload ketiganya ya. Di situ saya bisa tahu bahwa konten seperti ini melanggar di Facebook. Ternyata di YouTube tidak ada pelanggaran. Ada juga konten yang di Facebook itu tidak melanggar, tapi di YouTube itu pelanggaran keras ya. Saya bicara seperti ini ya karena saya sudah mengalami hal tersebut. Nah, ini karena videonya dihapus oleh YouTube, saya tidak melanjutkannya untuk di Facebook dan TikTok ya. Itu konten re-upload ya, saya ambil dari Facebook yang oleh monyet minum figur. Jangan ketawa, serius. Jadi ketika monyet itu minum figur, dia geleng-geleng, bukan menari. Mungkin sama dengan manusia, kalau kebanyakan pusing, jadi tingkahnya ya. Jadi monyet itu mabuk ya. Nah, konten ini dianggap pihak YouTube itu menyakiti hewan, termasuk penyiksaan terhadap hewan. Padahal monyet itu kan minum sendiri, bukan kita yang ngasih minum. Jadi konten seperti itu dianggap pelanggaran dan dihapus oleh dihapus oleh YouTube. Artinya konsekuensinya kita mendapat teguran 90 hari, peringatan itu tidak hilang ya. Namun masih bisa kita upload atau live streaming, tapi ya itu ya, penonton kita sedikit karena algoritma tidak mau berjalan lagi, tidak akan merekomendasikan video-video kita di saat kita dalam masa menjalani teguran tersebut.
90 hari berarti 3 bulan. Itu sudah saya alami, dan 9 Juni kemarin sudah ya selesai teguran itu. Nah, itu pengalaman ya, pengalaman yang sudah saya alami. Jadi kita tahu konten yang melanggar itu adalah konten yang gimana, itu kita pernah mengalami. Jadi itu di TikTok ya, misalnya kita ada konten kita ya, langsung dihapus oleh Pak TikTok karena dengan alasan bahwa video ini tidak sesuai dengan standar komunitas TikTok. Kita langsung banding ya. Dan karena saya ini kreator Facebook juga YouTube, jadi banding yang sering saya lakukan adalah pilihannya alasan kita bahwa video ini tidak ada masalah di platform lain, dan itu banyak diterima ya. Yang kedua ya, yang ini yang pelanggaran kecil yang kita tidak sadari ya di TikTok tuh. Kalau di TikTok ya, kita mau upload video itu kan kita perhatikan ada yang 15 detik, 30 detik, 1 menit dan 10 menit. Nah, itu kalau kita abaikan, kita buru-buru, kita langsung video mentah, kita langsung kita upload tanpa mengklik itu dulu, itu kita tidak sadar setelah terupload viral atau tidak viral, banyak atau tidak banyak penontonnya, maka Anda coba klik di wawasan lainnya itu. Nah, di situ akan ada keterangan bahwa video Anda tidak memenuhi standar komunitas teguran. Nah, resistensi tidak ditentukan, durasi waktunya karena tidak ditentukan di platform TikTok. Bingung mau menempatkan video Anda di 15 detik, 30 detik, atau 1 menit, atau yang video panjang 10 menit. Itu makanya kalau kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu, dan jarang bisa kita temui informasi seperti ini dari kreator-kreator senior kita. Makanya ya, biasakan untuk upload video kita hati-hati ya, kita taati aturan ya yang dipedomani oleh domain platform tersebut. Ya, tentunya kita akan terhindar dari pelanggaran, dan biasanya rekomendasi jalan. Dan bila video kita tidak bagus tadi ya, kita asal main upload tanpa memperhatikan waktu yang ditentukan oleh domain ya, platform tersebut, biasanya penontonnya sedikit ya. Nah, itu mengenai TikTok ya, pelanggaran. Jadi pelanggaran itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita ya, sebagai kreator ya. Tentunya dengan adanya terus belajar, proses yang telah kita lakukan akan mengasah diri kita ya, untuk bisa lebih berhati-hati lagi untuk meningkatkan performa agar video kita bebas dari pelanggaran. Nah, termasuk diantaranya itu spam ya. Spam itu juga menghambat perkembangan akun ya. Spam ini juga termasuk salah satu yang menghambat akun kita bisa berkembang, karena jika akun kita terkena spam, itu sistem rekomendasi itu tidak berjalan semestinya. Video kita akan sepi dengan penonton, karena kalau di YouTube itu sistem algoritma itu menilai perilaku kita seperti robot. Artinya dia tidak mau
berjalan untuk menyebarkan video kita ke beranda-beranda penggemar, pengikut ataupun non pengikut ya. Makanya kita perlu kontrol apakah video-video kita terkena spam, baik itu di like-nya kita kontrol, komentar ataupun penontonnya. Kalau dari penonton kita lihat bisa resistensi penonton itu kalau video panjang di bawah 3 detik itu akan terurai di situ. Bila video yang 1 jam yang nonton hanya orang 10 di bawah 3 detik, tentunya sistem rekomendasi nggak jalan, artinya cuma scroll aja, dan ini akan sulit untuk dikembangkan lagi ke beranda-beranda teman-teman kita. Ya, spam itu apa sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi kita mengerti aturan ini, maksudnya kita pahami standar pedoman komunitas, kita juga bisa menaati agar kita tidak terkena pelanggaran, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang disadari atau tidak sadari kita lakukan. Nah itu ya teman-teman di Facebook, YouTube, TikTok, kalau kita sudah paham dengan pedoman standar komunitas, kita akan berhati-hati dalam mengeksekusi video yang kita upload ya. Dengan adanya kehati-hatian kita dalam menaati peraturan ini, kita bisa mengontrol semua video-video yang kita upload, apakah performanya itu maksimal dan kita bisa seberapa jauh kualitas konten kita untuk bisa kita memperbaikinya. Baik ya, yang ke-5 ya, evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah meninjau apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lalui, apakah proses ini perlu ditambah, dikurangi, atau dihilangkan. Jadi kesalahan-kesalahan kita harus kita perbaiki, kekurangan-kekurangan kita harus kita tutupi, dan kita harus menambah lagi performa, termasuk jangkauannya, karena kita dituntut untuk meningkatkan jangkauan yang lebih luas lagi ya, termasuk kontrol tentang video-video mana yang sepi, apakah terjadi spam. Terus ini juga ada ya yang bertanya, katanya reupload tuh melanggar. Kalau di Facebook ya, itu reupload itu boleh saja, asalkan ada edit ya. Artinya bukan video itu kita download lalu kita upload ulang, itu bisa dikenai kita hak cipta atau konten berulang. Tapi setelah kita download, kita modifikasi ya, kita edit baik audio maupun gambarnya, jangan sampai ada watermark ya. Minimal video-video kita tuh reupload tuh diperbolehkan 25% lah ya. Dari 100% 25% ya reupload, tidak apa-apa ya.
asalkan bisa Anda mengeditnya. Ternyata ya banyak yang manage ya, konten-konten reupload. Makanya konten kreator itu harus bisa editing video. Nah, kita bisa menggunakan fitur editing ini untuk bisa ya menambah performa. Di saat kita kehilangan ide, kita bisa mengambil video atau konten-konten orang lain yang kita upload ulang, namun melalui hasil proses editing yang hasil promonya lebih baik dari sebelumnya ya, bukan lebih jelek lagi, harus ke arah yang lebih baik lagi agar bisa dinikmati ya oleh performa para penggemar. Terus bagaimana dengan konten musik? Ya sama reupload konten musik konten musik juga ini hak cipta. Jadi ini riskan juga untuk berhati-hati kita untuk mengupload konten musik, karena kebanyakan yang memakai musik kecuali musik yang ada di library ini platform tersebut ya, di YouTube ada library-nya, Facebook, TikTok yang sudah dianjurkan, itu pun monetisasinya berbagi. Nah, bagaimana kalau yang punya hak cipta tidak memberikan izin, maka otomatis video kita akan dihapus. Atau dia memberi izin diupload namun tidak memberi izin dimonetisasi, ya kita tidak dapat apa-apa. Memang viewernya ya banyak musik, karena selain menghibur ya musik juga tidak mudah yang buat selebritas atau selebriti yang sudah punya nama, dia buatnya juga tidak mudah dengan modal yang besar. Kalau kita mencoba untuk mengaburkan ya, meskipun seperti lagu-lagu di Semule itu memang kita yang menyanyikan suara kita, tapi musiknya itu kan punya label hak cipta. Setelah evaluasi itu sudah kita lakukan, mulailah kita promosikan ide-ide konten kita, video-video kita ya, melalui Meta ataupun Google Ads. Dengan demikian itu akan mempercepat meluasnya akun kita ya. Memang kita ini dituntut untuk mengembangkan akun dan menambah jaringan, menambah pengikut hari demi hari. Yes, kita dituntut untuk bisa menarik pengikut sebanyak-banyaknya. Dengan bantuan fitur promosi tersebut, itu akan mempermudah dan mempercepat berkembangnya akun kita, sehingga tujuan kita akan cepat terlaksana. Itu yang keenam ya, fitur promosi. Jadi promosikan ide-ide konten kita. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi ya, perlu diingat ya. Ini pertama, untuk menjadi konten kreator yang sukses itu kita ada kemauan. Yang kedua,
konsisten. Yang ketiga, membangun interaksi. Yang keempat, pahami aturan, pahami pedoman komunitas. Dan yang kelima, evaluasi sejauh mana perkembangan akun kita, video-video kita direkomendasikan oleh platform tersebut. Dan yang keenam, kita lakukan promosi ya, meskipun itu berbayar, itu sangat membantu untuk mau lebih banyak mengembangkan akun kita, untuk mengembangkan pemirsa, penggemar, pengikut kita. Itu ya teman-teman ya. Saya yakin bila 6 hal tersebut sudah dilakukan, kemungkinan besar akun Anda berkembang dan mulai mendapatkan hasil. Namun jangan puas sampai di situ. Lakukan ini yang ketujuh ya, pengawasan. Siapa lagi yang akan mengawasi akun kita kalau tidak kita sendiri ya? Pengawasan di sini termasuk keamanan akun kita ya, perkuat sandi Anda, juga kesehatan akun kita, terhindar dari spam, gangguan hacker dan lain sebagainya. Itu juga ya, termasuk pemeliharaan agar cepat berkembang. Dan ini yang terakhir ya, yang ke-8, sisihkan 10% dari penghasilan ya, minimal 5% ya. Minimal 5% hasil dari konten kita untuk promosi di akun kita. Jadi akun ini kan terus berkembang. Semakin berkembang kita akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu jangan kita pakai semua untuk kebutuhan. Sisihkan dari 5 atau 10% saja untuk pemeliharaan akun. Misalnya ya, untuk biaya promosi setiap bulannya atau setiap harinya kita lakukan promosi. Hal inilah yang membuat konten kreator akan tumbuh dan berkembang, semakin lama semakin besar. Ya, ini ide dari saya ya. Anda boleh percaya atau tidak ya, silakan Anda coba. Yang percaya, yang tidak silakan Anda cermati. Lalu saya juga butuh yang namanya saran dan kritik. Silakan komen, asal yang baik-baik ya. Pasti hal tersebut akan mendapatkan masukan yang positif buat saya. Saya juga masih belajar ya, tentunya butuh. Jadi 8 ya. Yang pertama ada kemauan, yang kedua konsisten, yang ketiga membangun interaksi, yang keempat memahami aturan standar komunitas ya, panduan, yang kelima evaluasi, yang keenam promosi, yang ketujuh pengawasan, dan yang kedelapannya sisihkan hasil pendapatan kita ya, minimal 5% itu untuk investasi promosi perkembangan akun kita. Hal itu adalah rangkaian
yang tidak bisa dipisahkan, dan bila itu dilakukan dengan benar, hasilnya akan Anda rasakan. Anda bisa tahu hasilnya bila Anda sudah mencoba. Ya silakan, saya juga butuh saran dan kritiknya ya. Kemungkinan kita ini saling sharing, menimba, bukan saling mengajari, karena tidak ada yang namanya konten kreator itu hebat. Semua sama ya. Ada yang senior, ada yang baru pemula. Jadi semua belajar dari keterbatasan, otodidak ya kebanyakan, dari hal yang tidak bisa menjadi bisa, itu karena belajar rutinitas ya, karena kita sering belajar akhirnya bisa ya. Bisa karena terbiasa. Yang penting kerja keras, tekun dalam meniti karir apapun, entah apapun yang kita bidangi. Bila kita nikmati, tentunya pekerjaan yang kita jalani itu akan terasa asik ya. Jika kita mencintai pekerjaan kita, tentunya kita akan terbiasa dengan keluh kesah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita ini. Sesusah apapun pekerjaan kita, karena kita sudah terbiasa menjalaninya dengan rasa suka, dengan rasa senang, tentunya hampir semua rintangan itu kita lalui dengan mudah. Begitupun kali ini ya, seperti konten kreator ini, apapun bagaimanapun sulitnya, akan terasa mudah apabila kita memang mau menjalani dan mencintai pekerjaan ini. Kita tidak perlu malu dengan pekerjaan yang kita jalani ini. Justru kita harus bangga, karena ya, konten kreator ini selalu memberi informasi melalui komunikasi, memberi edukasi, pengetahuan, artinya memberi sesuatu tutor yang bermanfaat buat semua orang, sehingga pekerjaan ini mulia. Jadi tidak perlu kita merasa malu ya. Selain kita mendapat pahala, kita juga mendapat penghasilan di sini, dan Anda dibayar dolar ya. Jadi tidak ada batasan penghasilan Anda untuk menjadi seorang kreator. Jadi kita harus bangga dan mencintai pekerjaan kita agar ya, rasa malu ya, rintangan yang kita hadapi itu akan terasa ringan. Ya, seruput dulu ya. Tak terasa sudah lama juga ya. Biar ngomongnya agak lancar gitu ya. Ya, untuk menjadi konten kreator tidak perlu banyak modal, cukup menggunakan HP. Ya, bila
mempunyai beberapa perangkat ya, laptop dan segala macam, itu lebih bagus. Tapi kan jika kita baru pemula nih, baru belajar ini ya, gunakanlah perangkat yang kita punya ya. Tentunya itu udah bisa kok digunakan untuk meniti karir kreator ini. Yang penting apa yang sudah poin-poin yang saya sampaikan tadi ya, dilakukan dengan benar ya. Mudah-mudahan kesuksesan di kreator ini bisa kita raih. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pekerjaan atau bidang yang Anda tekuni. Jika Anda misalnya seorang ya mortir mobil atau bengkel mobil, ya bisa menjadi seorang content creator di saat Anda berdandan ya, hanya dengan merekam kamera, lalu ya video tersebut bisa kita editing malam-malam ya, untuk menambahkan audio dan segala macam, lalu kita upload ya. Di pekerjaan pokok sehari-hari bisa kita lakukan, sedangkan konten kreator juga ikut menyelingi ya, menjadi selingan, jadi tidak mengganggu ya. Anda bekerja sebagai seorang kolektor ataupun marketing perusahaan ya, apa salahnya hanya dengan menggunakan kamera, kegiatan Anda direkam, diupload sih. Jadi kegiatan ide kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi sebuah konten, hal yang mudah ya. Seorang pedagang kaki lima saja bisa menjadi seorang content creator. Begitu sibuknya dia melayani pembeli, pelanggan, namun dia masih sempat merekam kegiatannya. Apalagi misalnya kita yang memang menyeriusi ya, membidangi ya, artinya lebih banyak waktu yang kita dapat di sini ya, kita manfaatkan agar apa yang dikejar ya, jangkauan, interaksi, itu bisa kita capai. Pengikut semua kan ada batasan yang sudah ditentukan untuk syarat monetisasi. Di YouTube itu 4.000 jam tayang, 1.000. Seorang guru, seorang dokter, mahasiswa, politikus ya, bahkan artis saja ya sudah banyak uangnya, itu banyak yang menjadi kreator. Jadi kalau tidak menjanjikan hasil di sini ya, tidak mungkin mereka akan menjalani ini ya. Jadi itulah, ini sekedar sharing dari saya ya. Jadi sekarang ini kan yang namanya kamera HP gitu hampir setiap orang punya ya, memanfaatkan kamera itu. Sosial media ini bukan hanya hiburan, saat ini sudah bisa menjadi sumber penghasilan kalau kita bisa menggunakannya.
dengan bijak dan benar, karena semua platform berlomba-lomba untuk bisa membagikan hasil para penggunanya. Jadi ya gunakanlah platform tersebut, manfaat dan fitur-fiturnya, agar kita bisa mendapatkan hasil. Ya itu saja ya, mungkin sudah lama saya berbicara di sini. Ya saya tidak bosan-bosan mengajak untuk tetap semangat ya, buat yang belum monetisasi, para pemula ya, terus kerja keras. Juga saya ucapkan juga selamat buat yang sudah monet ya, mudah-mudahan tambah besar dan berkembang. Juga yang belum bergabung di profesional ataupun di YouTuber ya, TikToker ya, silakan ya. Tidak ada kata-kata terlambat, asal Anda ada kemauan itu pasti ada jalannya ya. Yang belum subscribe ataupun follow, silakan Samsul Arif Film Channel ya, di komentari ya. Salam ya buat semuanya, mudah-mudahan sukses.